Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang mudah berkarya. Oke, di sini saya mau menunjukkan ya cara cepat ya kita melakukan pergantian air total. Ini langsung kita buang air dasarnya ya. Jadi sembari kita membuang air dasar, ini langsung dinding-dinding kolamnya harus langsung kita bersihkan. Agar apa? Agar bersamaan ya dinding kolam ini bersih dan air itu habis ya. Seperti ini. Ini setelah dindingnya bersih ya teman-teman ya, ikannya pun sudah mulai kelihatan. Dan ini pun harus cepat kita lakukan pemindahan lagi teman-teman setelah kolamnya bersih. Jadi sekali jalan dia. Jadi proses sederhananya seperti itu ya. Seperti tadi ya, air masih ada, kita sisahkan sedikit ya, tidak sampai sudah mulai hampir di bawah setengah, itu sudah langsung kita berus ya dinding kolamnya, sudah kita berus dengan brus ya. Setelah itu, setelah kita brus kan airnya sudah bersih seperti ini. Apanya? Dindingnya ya sudah bersih. Lalu ini ikannya sudah mulai kelihatan. Ini usia baru sekitar 4 bulan ya. Karena di sini ada problem atau masalah sedikit. Kita takut kejadian kayak video kita semalam ya. Itu yang mati satu kolam karena curah hujan tinggi ya, dan di sini musim hujan teman-teman. Jadi di sini saya putuskan ya untuk melakukan perawatan ke semua kolam saya. Jadi semua kolam saya mau umur 3 bulan, 4 bulan itu saya ganti air total. Karena di sini kita takut dirugikan lagi dengan kejadian seperti semalam ya teman-teman ya. Jadi proses sederhananya seperti ini teman-teman. Melakukan pergantian air total ya. Melakukan pergantian air total. Jadi untuk melakukan pergantian air total ini ada banyak cara ya sebenarnya ya teman-teman. Tapi kalau mau cepat ya seperti ini ya. Kalau mau cepat, pas airnya masih ada itu langsung kita brus dinding-dindingnya secepat mungkin. Setelah dinding kolamnya bersih, baru ikannya langsung kita pindahin. Karena kalau ikan ini tidak kita pindahkan ya, kalau ikan ini tidak kita pindahkan, nanti ikan ini akan keracunan ya, keracunan kotoran ikan. Amonia ini kan sudah menyebar sekali di air yang sedikit ini. Karena kan pada saat airnya tinggal sedikit itu kita untuk mencuci dinding kolamnya. Jadi itu menambah racun di air ini. Ya teman-teman, ini airnya sudah sangat kotor sekali. Jadi ini kita harus cepat juga memindahkan ikan-ikan tersebut. Jadi ini saya cepat menanggoi ya, demi agar ikan ini selamat. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ada yang mempertanyakan, Bang, ini kapasitasnya berapa ya? Kapasitas seperti biasa 600 ekor ya. Kapasitas 600 ekor. Lalu dari ukuran berapa sih ya? Sampai usia 4 bulan ini ya. Ini ukurannya cuma 2 inci teman-teman. 2 inci ya. Ukuran 2 inci, ini usia 4 bulan. Masuk usia 4 bulan. Karena terjadi masalah ya di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti channel saya ya, bisa dilihat video sebelumnya itu mati satu kolam di usia 5 bulan ya. Jadi ini mau kita jaga agar kolam-kolam kita itu semuanya itu steril ya, steril dan terselamatkan semua. Karena harus kita jadikan suatu pelajaran ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah mampir ke channel pengusaha muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya. Usia 4 bulan ikan sudah besar-besar seperti ini ya. Untuk kapasitasnya sangat padat ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah banyak kita ambilin pun masih banyak sekali ikannya. Ini sekitar 600 ekor ya. Kurang lebih ya. 600 ekor lebih. Sangat mantap teman-teman. Jadi inilah langkah-langkah kita ya. Langkah-langkah kita melakukan budidaya gurami itu melakukan pergantian air total ya. Nanti setelah ini airnya kita isi yang baru ya. Lalu kita berikan lagi ya campuran-campuran ya atau aplikasi untuk airnya. Bang, untuk aplikasi airnya gimana sih, Bang ya? Jadi di sini saya jelaskan sedikit lah ya teman-teman agar bisa lebih paham lagi yang mengikuti channel ini. Kadang kan kalian kan susah untuk mencari video saya yang ada yang melakukan aplikasi air ya. Ada, sudah saya buat di awal-awal video. Saya buat aplikasi air itu menggunakan
probiotik E4. Yang pertama itu disebar itu garam dulu, garam ya. Untuk kolam terpal diameter 3 ini, untuk takarannya nggak begitu signifikan berapa ya, tapi saya buatlah takarannya untuk diameter 3 ini setengah kilogram ya, setengah kilo, sebarkan ke seluruh kolamnya. Kalau bisa garamnya dilarutkan dulu baru disebarkan ke titik-titik aerator atau aerasinya ya teman-teman, ke titik-titik aeratornya. Garam setengah kilo ya, lalu berikan langsung aja nggak apa-apa, berikan langsung probiotik EM4 ya. Banyak itu di toko pakan ya, di toko-toko pakan itu probiotik EM4 itu berikan 3 tutup botol ya, berikan 3 tutup botol. Lalu berikan juga molase atau larutan gula merah lah, lebih gampangnya lagi. Kadang orang banyak nggak tahu molase itu apa ya. Jadi larutan gula merah itu dilarutkan, dikasih air. Itu kasih juga 3 tutup botol atau 3 sendok makan untuk ke kolam ini. Lalu setelah diberikan itu, agar meningkatkan pH-nya, agar menaikkan pH air, itu berikan lagi kapur dolomit ya teman-teman, berikan lagi kapur dolomit dengan takaran itu sekitar setengah kilo pun nggak apa-apa, taruh setengah kilo lagi kapur dolomitnya. Jadi tadi saya rasa cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas untuk pemberian atau aplikasi air yang kita lakukan. Bang, aplikasi yang abang lakukan ini ya, yang kita lakukan ini itu mampu bertahan berapa lama? Kan gitu, ada pertanyaan ya. Misalkan ini aplikasi air yang kita buat ini mampu bertahan 4-5 bulan air itu bertahan. Ini kebetulan udah usia 4 bulan. Airnya udah bertahan 4 bulan. Jadi di sini harus kita lakukan pergantian air totalnya seperti ini. Ini adalah proses kita melakukan pergantian air totalnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tadi setelah aplikasi itu dilakukan ya, setelah garam, E4, molase dan kapur dolomit ya, setelah itu dilakukan dua bulan atau 1 bulan lah ya, atau 2 minggu pun bisa ya. 2 minggu selanjutnya itu bisa kita aplikasikan lagi, namanya aplikasi susulan. Untuk campurannya apa aja ya? Kalau untuk campurannya sama seperti tadi, lakukan sama seperti tadi. Misalkan tambahkan lagi garamnya. Garam tidak perlu kita berikan lagi ya, karena di awal sudah kita berikan garam. Garam tidak kita berikan lagi. Selanjutnya di aplikasi susulan itu langsung berikan probiotik E4. Probiotik E4 langsung 3 tutup botol lagi untuk takarannya. Lalu berikan lagi tadi limbah gulanya tadi 3 tutup botol juga ya, atau 3 sendok makan. Lalu untuk apanya namanya? Untuk kapur dolomitnya itu tergantung pH airnya. Kita bisa cek ya 2 minggu ke depan. Kalau pH airnya stabil, itu kapur dolomitnya tidak perlu kita berikan lagi ya teman-teman ya. Untuk kapur dolomitnya tidak perlu kita berikan lagi kalau pH-nya stabil. Tapi kalau pH-nya turun, itu harus kita berikan kapur dolomit. Dan begitu juga sebaliknya, kalau pH-nya terlalu tinggi, berikan molase yang cukup ya teman-teman. Berikan molase sebanyak mungkin. Maksudnya gini, misalkan pH-nya terlalu tinggi di angka 8 lebih ya, itu yang tadi biasanya kita taruhkan molase itu 3 tutup botol jadi 6 tutup. Karena gunanya molase ini untuk menurunkan pH, kapur dolomit untuk menaikkan pH. Cuma itulah ya. Jadi gitu caranya. Teman-teman harus tahu, kapur dolomit menaikkan pH, molase atau larutan gula merah itu untuk menurunkan pH-nya. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah selanjutnya gimana bang? Setelah sudah 2 kali kita lakukan aplikasi, langkah selanjutnya ya udah tinggal perawatan ikan aja. Perawatannya seperti apa ya? Tinggal cek pH setiap minggu. Lalu berikan makan secukupnya, makan ikan, berikan makan alternatif ya. Dan mudah-mudahan bisa sampai panen ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk proses budidaya gurami ya. Jadi ini termasuk proses sederhana ya, atau rahasia sukses kita dalam budidaya gurami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Sangat mantap ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.